Dari tenda-tenda sederhana di Gurun Sahara Barat, sebuah kekuatan bangkit. Bukan dari istana, bukan dari pasukan kerajaan, tetapi dari seorang ulama sederhana bernama Abdullah bin Yasin. Dialah pemimpin spiritual yang membentuk komunitas ribat, tempat para pejuang berlatih, belajar, dan beribadah. Gerakan ini tumbuh bukan sekedar untuk menaklukkan, tetapi untuk menyucikan kembali Islam di bumi Berber yang telah lama tenggelam dalam khurafat dan kemerosotan akhlak. Setelah Abdullah gugur, tampuk kekuatan dipegang oleh Yahya bin Umar, lalu oleh saudaranya Abu Bakar bin Umar. Mereka adalah panglima, bukan ulama, namun tetap tunduk pada semangat dakwah. Dengan keberanian dan strategi, mereka menaklukkan kota demi kota, seperti Sijil Masa, Aghmat, dan membuka jalan ke arah utara. Tetapi, sejarah mencatat puncak kejayaan Al-Murabitun di tangan satu nama besar, yaitu Yusuf bin Tashfin, seorang amir yang menolak gelar raja, seorang penakluk yang tetap hidup sederhana. Di tangannya, Marrakesh dibangun dari tanah kosong menjadi pusat kekhalifahan Maghrib. Saat Andalusia terpecah-pecah dalam ancaman Kristen, Yusuf bin Tashfin menyeberangi lautan dan dalam pertempuran Zalaqah tahun 1086 menghancurkan pasukan Alfonso VI. Andalusia terselamatkan. Ia kembali lagi, kali ini bukan untuk membantu, tetapi untuk menyatukan Andalusia di bawah satu kepemimpinan, yaitu di bawah kepemimpinan Al-Murabitun. Antara tahun 1090 hingga 1094, ia menaklukkan Sevilla, Cordoba, Granada, dan Malaga. Raja-raja lokal diturunkan, namun tidak dibantai. Sebagian diberi pelindungan. Yusuf menerapkan sistem hukum Islam mazhab Maliki, menertibkan pajak, dan memperbaiki infrastruktur. Andalusia berubah dari pesta pora istana menjadi masyarakat yang taat, namun tetap ilmiah dan terbuka. Para ilmuwan seperti Ibnu Bajjah tetap dilindungi. Setelah Yusuf wafat, tampuk kekuasaan berpindah ke putranya, Ali bin Yusuf. Wilayah kekuasaan Murabitun saat itu terbentang dari Mauritania hingga ke jantung Andalusia. Namun, tantangan datang dari dua arah, serangan Kristen di utara dan pemberontakan Al-Muwahhidun dari selatan. Al-Muwahhidun menganggap Murabitun sudah terlalu longgar dalam pemurnian tauhid. Perpecahannya mulai muncul dan kekuasaan perlahan retak dari dalam. Pada tahun 1147, kota agung Marrakesh jatuh ke tangan Al-Muwahhidun. Dinasti Al-Murabitun pun runtuh. Namun, warisan mereka tak pernah hilang. Mereka telah membuktikan bahwa kekuasaan bisa lahir dari dakwah, bukan dari keturunan. Bahwa kejayaan Islam bisa berdiri di atas ilmu, keadilan, dan keberanian. Dan bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh pedang, tapi oleh keikhlasan para Al-Murabit yang hidup untuk agamanya. Sekarang, mari kita coba analisa bersama-sama dampak kepemimpinan dinasti Al-Murabitun. 1. Stabilitas politik Maghrib dan Andalus. Sebelum kedatangan Al-Murabitun, wilayah Maghrib dan Al-Andalus penuh dengan instabilitas. Di barat Afrika, berbagai kafilah Berber bersaing satu sama lain tanpa kekuatan pusat. Di Andalusia, fragmentasi kekuasaan pasca Khilafah Umayyah Cordoba memunculkan puluhan kerajaan kecil atau muluk Taif yang saling berebut, bahkan bersekutu dengan Kristen. Dampaknya, Yusuf bin Tashfin mengakhiri era perpecahan di Andalus. Persatuan politik di bawah kekuasaan pusat memungkinkan Andalusia bertahan lebih lama dari gelombang Reconquista. Di Maghrib, Marrakesh menjadi pusat kekuasaan Islam yang stabil dan efektif secara administratif. 2. Pemulihan akidah dan syariat. Al-Murabitun dikenal sebagai gerakan tajdid atau reformasi agama yang memperjuangkan kemurnian Islam berdasarkan mazhab Maliki. Mereka memerangi praktik syirik, bid'ah, dan penyimpangan yang berkembang di kalangan Berber dan elit Andalus. Dampaknya, penguatan mazhab Maliki di seluruh Afrika Barat dan Andalusia hingga hari ini. Mereka mendidik masyarakat dengan ulama, bukan dengan kekuatan saja. Pendidikan Islam berbasis tauhid dan fikih berkembang, menggantikan budaya pesta dan syair tanpa batas yang sebelumnya dominan. 3. Militerisasi Islam dengan landasan moral. Murabitun bukan tentara bayaran, mereka adalah mujahid yang dibentuk melalui pendidikan spiritual. Kombinasi antara kedisiplinan militer dan keikhlasan dakwah menciptakan kekuatan yang menggetarkan musuh. Dampaknya, menghentikan ekspansi Kristen sementara waktu, terutama melalui kemenangan besar di Zalaqah. 4. Harmonisasi ilmu, fikih, dan pemerintahan. Berbeda dari banyak dinasti militer, Murabitun memerintah dengan mendekatkan diri kepada ulama, bukan memenjarakan mereka. Yusuf bin Tashfin bahkan dikenal berkonsultasi kepada fuqaha dalam setiap kebijakan. Dampaknya, keseimbangan antara kekuasaan, syariat menjadi contoh bagi dinasti setelahnya.
Masjid, madrasah, dan pusat keilmuan tumbuh subur di Marrakesh, Tlemcen, hingga Cordoba. Munculnya ilmuwan dan pemikir yang kemudian mewarnai Andalusia pada era selanjutnya. 5. Warisan geopolitik, lintas Sahara dan Trans-Mediterania. Al-Murabitun memperkuat koneksivitas antara sub-Sahara dan dunia Mediterania. Jalur dagang lintas Sahara mereka amankan dan Islamkan. Marrakesh menjadi penghubung antara dunia Arab dan Afrika Hitam. Dampaknya, Islamisasi wilayah Senegal dan Mauritania berakal dari masa Al-Murabitun, membentuk identitas Islam Afrika Barat yang bertahan hingga masa Mali dan Songhai. Andalusia tersambung secara ekonomi dan budaya dengan dunia Islam Afrika, suatu hal yang jarang terjadi sebelumnya. Kepemimpinan Al-Murabitun bukan hanya tentang kepemimpinan militer ataupun ekspansi wilayah. Mereka hadir membawa nafas baru dalam politik Islam, memadukan kekuatan, kesolehan, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah fakta-fakta penting dan menarik tentang dinasti Al-Murabitun atau lebih dikenal di Eropa dengan sebutan Al-Moravid. 1. Asal-usul nama Al-Murabitun. Nama ini berasal dari kata ribat, yaitu tempat pengasingan spiritual dan pelatihan jihad. Gerakan ini bukan bermula dari kerajaan, tapi dari pusat dakwah dan ibadah. 2. Pendiri gerakan adalah ulama, bukan raja. Gerakan ini didirikan oleh Abdullah bin Yasin, seorang ulama Maliki yang datang ke wilayah Berber Sanhaja untuk menyucikan akidah umat. 3. Berawal dari Sahara, menguasai Andalusia. Dalam waktu kurang dari 70 tahun, mereka menaklukkan wilayah yang membentang dari Senegal, Mauritania, Maroko, Aljazair hingga ke Spanyol Muslim atau Andalusia. 4. Mendirikan kota Marrakesh, 1070 Masehi. Kota ini menjadi ibu kota dinasti dan pusat kekuasaan Islam Maghrib. Marrakesh dibangun oleh Yusuf bin Tashfin dan menjadi simbol kemajuan arsitektur dan pemerintahan. 5. Pahlawan Zalakoh, Yusuf bin Tashfin. Dalam pertempuran Zalakoh di tahun 1086 Masehi, Yusuf memimpin pasukan muslim mengalahkan Raja Kristen Alfonso ke-6 dari Kastilia. Pertempuran ini menyelamatkan eksistensi Islam di Spanyol. 6. Penganut mazhab Maliki yang tegas. Al-Murabitun dikenal memurnikan pelaksanaan mazhab Maliki. Mereka juga menghapus praktik-praktik lokal yang menyimpang, termasuk kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan pesta-pesta kerajaan yang berlebihan. 7. Tidak menyebut diri sebagai khalifah. Yusuf bin Tashfin menolak gelar khalifah dan hanya menyebut dirinya sebagai Amirul Muslimin, sebagai bentuk kerendahan diri dan sikap politik untuk tidak bersaing dengan Abbasiyah. 8. Menghapus kerajaan-kerajaan kecil Andalusia atau Muluk Tawaif. Dinasti ini menumbangkan lebih dari 20 kerajaan kecil muslim di Andalusia demi persatuan Islam dan kekuatan politik yang stabil. 9. Toleran terhadap non-muslim tapi tetap tegas terhadap penyimpangan akidah. Mereka memberi jizyah kepada Kristen dan Yahudi dengan perlindungan, tapi menindak keras ajaran Islam yang menyimpang. 10. Penerusnya yaitu dinasti Al-Muwahhidun. Setelah Al-Murabitun melemah karena serangan dan tekanan internal, muncul dinasti yang lebih puritan, yaitu Al-Muwahhidun, yang menurut Al-Murabitun terlalu longgar dalam tauhid di akhir-akhir kekuasaannya. 11. Memiliki armada laut sendiri. Mereka membangun kekuatan laut di Samudra Atlantik dan Mediterania, menjadikan mereka sebagai dinasti Afrika Barat pertama yang aktif dalam perairan internasional. 12. Melahirkan generasi ulama dan pejuang. Meskipun militeristik, mereka tidak anti ilmu. Para ulama mazhab Maliki, ahli qiraah, dan sejarawan seperti Ibnu As-Sayyid An-Nas berasal dari era pengaruh mereka. 13. Pusat pendidikan Islam berpindah ke barat. Di masa Al-Murabitun, Barat Islam atau Al-Maghrib menjadi salah satu pusat peradaban Islam terbesar setelah Baghdad dan Kairo. 14. Memerintah sekitar 100 tahun atau kurang lebih 1 abad, 1056 hingga 1147 Masehi. Masa kekuasaan mereka cukup singkat, tapi sangat berpengaruh, terutama karena keberhasilan menyelamatkan dan menyatukan Andalusia. 15. Warisan arsitektur masih bertahan hingga kini. Banyak masjid dan benteng di Maroko dan Spanyol Selatan masih menunjukkan gaya khas arsitektur Murabitun, yakni sederhana, bersih, dan berbasis fungsi ibadah. Jika Anda merasa kisah seperti ini penting untuk terus hidup dan dengar generasi muslim berikutnya, bantu kami menyebarkannya. Sukai, bagikan, dan jangan lupa subscribe ke channel Siko Belajar, tempat di mana sejarah Islam kembali menyala dari masa lalu untuk cahaya masa depan.